Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Kamila Channel. Kali ini saya ingin masuk ke wilayah perdebatannya antara si TIJ ya dengan Habib Rizik Syihab ya, tapi ya perdebatan ini hanya melalui media sosial ya, belum perdebatan resmi yang diselenggarakan secara langsung gitu kan, melalui forum perdebatan. Nah, memang sih ya dibilang urgent, ya bisa urgent, dibilang tidak juga tidak. Jika kita melihat dari kacamata publik, masyarakat luas, ya rakyat Indonesia khususnya, yang tentunya kita sedang menghadapi masalah yang lebih fundamental daripada perdebatan antara si TIJ ini ya. Tentu TIJ-nya yang selalu nyerang Habib, segala Habib ya, Habib Bahar Smith, kemudian Habib Rizik Syihab ya. Jadi TIJ yang menyerang. Nah, terkait serangannya ini ya, ataupun boleh dikatakan perdebatannya walaupun hanya sebatas melalui media sosial gitu. Terkait masalah Habib Utsman bin Yahya kalau tidak salah ya. Jadi ini setback ke sejarah ya. Zaman kolonial Belanda, jadi dianggap Habib Utsman bin Yahya ini antek Belanda gitu oleh TIJ gitu. Sementara Habib Rizik Syihab menolak gitu kan, bahwa Habib Utsman bin Yahya ini bukan antek Belanda, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau menurut saya ya, dalam persoalan ini bisa saja ya ada literasi yang berbeda, karena perlu diingat ya pemirsa, bahwa sejarah ini selalu ada intervensi dari kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan umat Islam gitu kan, menghancurkan akidah Islam gitu kan. Maka dari itu ada ya yang disebut penggelapan sejarah. Nah, bisa jadi ya mereka ini antara Habib Rizik Syihab dan si TIJ ini ya berbeda literasi gitu. Nah, seperti itu. Nah, sejarah yang sebenarnya itu apakah yang dikatakan si TIJ gitu kan, atau yang dikatakan Habib Bahar Smith? Ya bukan Habib Bahar Smith ya, Habib Rizik Syihab gitu kan. Kenapa? Ya karena memang pelaku sejarahnya sudah nggak ada. Ya mereka ini, apalagi si TIJ nih ya, istilahnya masih anak ingusan ya kan. Habib Rizik Syihab juga ya terlalu jauh lah untuk menjadi testimoni sebagai pelaku sejarah ya, karena pelaku sejarah yang aslinya itu sudah meninggal, artinya sudah tidak ada ya. Habib Luqman bin Yahya ya dan lain sebagainya sudah tidak ada. Jadi mereka ini ataupun kita semua ini ya hanya tahu sejarah berdasarkan literasi gitu kan, berdasarkan catatan sejarah. Sementara ya bagi mereka-mereka yang tentunya dengan tanda kutip kolonialis Belanda ya, pokoknya penjajah saja ya, ini tidak menutup kemungkinan gitu kan menggelapkan sejarah tersebut. Nah, dari sini kalau menurut saya masalah yang sulit untuk dicari kebenarannya, karena jika memang mereka ini salah ya baca literasi, ya bisa jadi berbeda gitu loh ya. Sebetulnya kebenaran itu hanya satu gitu. Nah, kalau menurut perspektif siapa namanya Habib Rizik Syihab, ya mungkin melihat Habib
Yahya ini, Habib Husain bin Yahya atau siapa tuh ya, itu mungkin melihat dari keilmuannya, ilmu yang telah menyebar, telah dipelajari oleh banyak murid ya. Nah disitulah mungkin ya jadi acuan kebenaran Habib Rizik Syihab gitu kan. Tapi ya, si TIJ ini luar biasa ya, masih bocil juga, luar biasa sebetulnya. Saya apresiasi ya, cerdas juga gitu loh dalam membantah atau apa namanya, sebagai antitesis Habib Rizik Syihab. Luar biasa ya, masih bocil tapi kecerdasan cara berbicaranya juga fase ya. Ya terkait sejarah ini seperti tahu banget gitu kan. Nah, disinilah pemirsa letak masalah yang menurut saya penting tidak penting ya. Karena apa? Karena banyak yang lebih penting lagi, banyak yang lebih urgensi lagi ya bagi kita, bagi rakyat Indonesia. Karena apa? Karena perdebatan di media sosial ini ya, apalagi seorang YouTuber ya, itu sebetulnya hanya untuk disajikan kepada kita semua, kepada publik ya, untuk dilihat, ditonton sebagai penambahan viewer ya bagi mereka, bagi YouTuber gitu kan. Nah, kalau saya menilainya hanya seperti itu sih ya, kalau persoalan si TIJ selalu nyerang Habib ini ya. Iya. Nah, kalau menurut saya TIJ ini terlalu mengkorek-korek noktah di seberang lautan, sementara apa namanya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat ya. Maka dari itu ya, saya warning nih ya, sekalian sebagai closing statement nih buat TIJ khususnya ya, dan umumnya kepada kita semua ya. Saya ingin memberikan warning pada TIJ ya. Nah, terkait persoalan yang lebih fundamental di negeri kita ini ya, lebih baik kalian ya berrekonsiliasi saja dengan para kiai dan para ulama dan para habib yang sepertinya kalian benci banget gitu kan. Kenapa saya si TIJ ini saya katakan benci? Karena dari diksi dan narasinya juga sudah tidak beretika ya, kepada ya dianggap guru besar ya, Habib Rizik Syihab ini luar biasa pengikutnya juga ya kan. Iya dong, jika memang si TIJ ini mendekasikan Habib Rizik Syihab, melemahkan Habib Rizik Syihab, tentu kita semua yang jumlahnya jutaan orang ya pengikut Habib Rizik Syihab ini kehilangan haluan, kehilangan kepercayaan ke Habib Rizik Syihab. Di sini bahayanya ya. Jika kita sudah kehilangan kepercayaan ya, kehilangan orang yang kita ikuti ya, lalu haluan kita sebagai rakyat, sebagai umat Islam khususnya yang awam ini ya, harus ikut ke siapa gitu. Sementara ya, apalagi untuk hal-hal yang apa, urusan keduniawian ya, urusan masalah akhirat pun itu harus ada yang diikuti, yaitu Rasulullah ya, Rasulullah Muhammad SAW ya. Dalam kehidupan dunia pun konteksnya kita harus tetap harus ada yang kita ikuti. Bahkan ya menurut Imam Syafi'i kalau tidak salah ya, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa di akhir zaman ini kita harus ikut kepada ulama yang lurus. Yang mana yang lurus? Yaitu yang dibenci oleh orang-orang kafir. Sebaliknya, ulama syu'u adalah ulama-ulama yang dicintai oleh orang kafir. Nah, kita lihat selama ini yang dibenci oleh orang-orang kafir yaitu orang Habib Rizik Syihab. Nah, jika Habib Rizik Syihab ini selalu dijudgment oleh si TIJ nih, yang menurut saya tidak penting-penting banget gitu kan. Nah, nanti kita ini kehilangan haluan. Akhirnya kita rakyat jadi bingung. Nah, di sini perpecahan juga yang ada ya. Jadi saya warning ya sekali lagi pada TIJ, ya lebih baik rekonsiliasi saja ya. Habib Rizik juga manusia biasa, mungkin ada salahnya ya, dan Anda sendiri juga manusia biasa, apalagi bocil gitu kan.
apalagi lebih bocil gitu kan. Harus punya etika dong sama orang tua. Ya apalagi orang tua sebab Habib Rizik Syihab ini ya dianggap oleh kita semua ini pada umumnya ya guru besar gitu kan yang harus kita ikuti. Sementara yang kita lihat dari Habib Rizik Syihab ini pemirsa ya, khususnya buat TJ, amar ma'ruf nahi mungkarnya loh. Ya hanya satu kita ya, melihat kiai, ulama, habib ya, nggak tahu palsu atau tidak terserah. Karena saya bukan ahli nasab ya, saya juga tidak paham dalam hal itu ya. Nah, kita itu melihat Habib Rizik Syihab itu dari amar ma'ruf nahi mungkarnya ya, baik Habib Rizik Syihab maupun Habib Bahar Smith. Saya apresiasi walaupun memang dilihat secara kasat mata ya, si Habib Bahar Smith ini seperti arogan dan sombong, tapi kita hanya satu melihat mereka ini adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, buat TJ, kalau Anda nih ya orang baik, maka lebih baik rekonsiliasi ya. Jika dipandang oleh Anda Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith ada yang kurang mengena ya dalam diri Anda, silakan rekonsiliasi, luruskan dialog kalau kalian mencintai habaib, kalau kalian mencintai ulama ya. Jangan berkor-kor di media sosial. Kesannya kamu ini, Anda ini TIJ hanya untuk mencari viewer, hanya untuk mencari duit, kesannya seperti itu. Ya, saya percaya sama Anda, cerdas Anda, ya, pinter Anda, sehat Anda dalam berbicara. Namun sayang kecerdasan Anda ini tidak digunakan kepada hal-hal yang lebih substansial di negeri kita ini. Nah, demikian ya warning saya sekaligus closing statement saya buat TJ, khususnya dalam umumnya buat kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.